kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya pernah di Sulawesi Tengah itu. Bahkan saya dijadikan teman-teman yang di Al Khairat itu bagian dari pengurus kecil lah di sana. Saya juga pernah. Tentang hal yang disampaikan, menyikapi Yai Imad, kemudian Gus Fuad, itu sudah anggaplah itu kalau deklarasi turun panggung membahas Baklawi. Sejauh pemahaman pribadi saya itu sebetulnya Yai Imad dan Gus Fuad itu berpikir bahwa bahasan tentang Baklawi ini sebetulnya sudah final memang, karena awal Kiai Imad itu muncul kemudian hadir di permukaan di medsos dan di halayak itu sebetulnya kan ingin meluruskan bagaimana tentang kajian nasab itu. Di kajian nasabnya ternyata setelah diteliti kemudian menjadikan tesis sampai detik ini kan mereka selaku Baklawi atau orang-orang yang memang punya pemahaman kilasan di ilmu nasab, mereka semua itu tidak bisa menjawab dengan ilmiah begitu. Sehingga mentok. Jadi mau dibilang debat, misalnya debat tentang ilmiahnya nasab, itu tidak tembus, tidak ada, sudah memang tidak ada jawaban. Ibarat orang tanya, yang ditanya itu tidak ngerti, karena tidak ada dasar ilmiahnya nasab itu. Sehingga dianggap selama sudah beberapa tahun, mulai kisaran tahun 2000 ya, kisaran tahun 2000 sampai 2005, hampir 5 tahun. Ditunggu-tunggu jawaban tentang tesisnya Kiai Imad itu tidak ada sama sekali, tidak mendasar secara ilmiahnya, baik filologi, kesejarahan, kemudian ilmu nasabnya, bahkan yang tes DNA-nya itu semuanya kan nihil, itu tidak ada jawaban dengan dasar ilmiah masing-masing keilmuan itu. Sehingga menurut pemahaman saya, Yai Imad dan Gus Fuad itu memang ini satu pertanyaan, kemudian kita kaji, kemudian kita mempunyai jawaban. Kalau memang ada jawaban lain, monggo. Tapi sementara ini pihak Baklawi atau orang-orang yang punya keilmuan tentang ilmu kenasaban itu tidak bisa muncul dengan argumentasi berdasarkan keilmuannya masing-masing. Tidak ada sama sekali. Sehingga pas-pas saja itu kalau Yai Imad sama Gus Fuad itu sudah turun. Ini sejauh yang saya pahami itu. Jadi pada hakikatnya final, ini sudah final. Baklawi itu memang bukan. Baklawi itu memang bukan keturunan Nabi. Saya meyakini itu, yakin kita itu berdasarkan ilmu, bukan sekedar terprovokasi, enggak. Tapi berdasarkan ilmu kajian-kajian yang disuguhkan, kemudian coba kita telaah, kita padukan. Kalau memang ada dari pihak lain, anggaplah di bagian Baklawi menyuguhkan ini jawabannya. Ternyata jawabannya yang ditanya itu ke selatan, kemudian jawabannya itu justru malah ke utara. Nggak nyambung belas begitu loh. Jadi nggak ilmiah itu bagi kita. Harapan kita mungkin juga orang-orang yang punya keilmuan tentang itu bisa hadir, walaupun bukan dari pihak Baklawi misalnya begitu. Untuk antitesisnya Yai Imad itu bisa hadir. Tapi beberapa metode yang dilakukan, mulai dari kapasitas yang berhubungan dengan akademik, sudah pernah dilakukan, tapi nggak mau dari pihak Baklawi itu untuk konfrontasi lah istilahnya, atau debat atau apalah itu namanya, kan tidak ada itu. Kemudian mau dilaksanakan di pesantrenan, tidak ada juga. Kemudian di silsilah keturunan orang-orang yang punya keturunan tinggi, orang-orang kerajaan misalnya punya silsilah, kemudian diadakan di sana, tidak pernah hadir juga. Artinya mau menuju jalan yang mana lagi? Ketika ini sudah dibuka selebar-lebarnya, kemudian disuguhkan apa yang dia mau, tapi ternyata dia itu tidak mau. Memang sengaja menghindar, bahkan paling malah plesetan itu biasanya. Dipleset-plesetkan itu. Dan itu memang sudah menjadi hobi dan karakter mereka. Karakter orang-orang itu. Bahasa Dewa Jawa itu orang-orang licik begitulah. Benar ya omong. Dan itu, mungkin itu. Tapi sekarang sedang digoreng-goreng oleh para muhibin ya, setelah adanya pernyataan Gus Fuad itu dan juga Kiai Imaduddin tersebut ya, mereka membuat gorengan bahwa ini Kiai pribumi sudah kalah, orang pribumi sudah kalah, bahas nasab sudah dingin, sudah melempem. Nah gimana nih? Bisa saja nih ya, kalau semacam itu kalau digoreng memang masuk saja, itu bisa saja. Tapi sejauh pemahaman positif kita, ini memandang pada segi positifnya, bukan gorengannya, tapi segi positifnya.
Saya meyakini Yai Imad, kemudian Gus Fuad, mereka itu selalu takdim kepada orang-orang alim. Siapapun mereka, tidak memandang keturunan. Apalagi kalau memang beliau-beliau itu punya darah keturunan Rasulullah. Saya meyakini, karena background mereka itu bukan background orang asal-asalan seperti saya begini, bukan. Saya meyakini itu. Beliau-beliau itu selalu takdim kepada orang-orang alim itu. Yakin, hakmu yakin itu. Terus, kalau misalnya itu sampai istilahnya digoreng kemudian sudah tidak mampu untuk itu kan bagian dari mereka saja. Itu dari mereka yang lakukan, bagian dari itu budaya mereka. Siasat licik mereka memang begitu, mulai dari awal memang begitu. Saya sudah paham itu, mulai dari lalu itu. Jadi, kenapa Gus Fuad, kemudian Yai Imad, itu lebih-lebih lagi spesifiknya di Gus Fuad ya. Di Gus Fuad itu ketika menyuarakan siapa nih Habib Al-Jufri itu ya, itu penghormatan dan ketakdiman mereka pada sebuah keilmuannya. Saya meyakini itu bukan atas dasar bahwa itu memang duriah Rasulullah. Saya tidak meyakini itu, karena pada sisi kalau ngomong kenasaban kemudian diteliti, dijadikan satu pedoman bahwa ilmu kenasaban itu tidak ada yang nyambung sama sekali gitu. Jadi ketakdiman mereka itu lebih pada keilmuannya, karena dia itu kalau di Al-Khairat menjadi pendiri mereka nih. Karena 4 tahun saya kalau tidak salah itu kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya pernah di Sulawesi Tengah itu. Bahkan saya juga dijadikan teman-teman yang di Al-Khairat itu bagian dari pengurus kecil lah di sana. Saya juga pernah ngabdi di sana. Itu pribadi saya, kalau memang itu adalah seorang alim, siapapun mereka, kita tetap takdim, kita tetap hormat nih. Itu kelas saya, apalagi kelasnya Gus Fuad dan Yai Imad gitu. Makanya kalau Gus Fuad menyampaikan istilah bahasa apa yang dinamakan itu sudah mengundurkan diri, kemudian menyerah karena dituntut dengan permasalahan Habib Al-Jufri itu gorengan mereka memang, tapi hakikinya Gus Fuad itu adalah kepingin nih takdim, menghargai, menghormati pada sisi keilmuan si Habib Al-Jufri itu. Mungkin itu yang bisa. Oke, terima kasih. Closing statement, ada saran untuk masyarakat khususnya umat muslim, silakan Kiai Gus, semoga. Bagi kita begini, orang awam itu simpel-simpel saja sebetulnya. Tentang ubudiyah, apa yang kita lakukan ngikut saja pada kiai-kiai lokal yang ada, yang sesungguhnya mulai dari kita sudah dibelajari ya, dengan ilmu pakewuhnya kiai lokal itu untuk membaca, bagaimana untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian untuk diajari juga sholat, bacaan, gerakan, kemudian hukum-hukum yang ringan, hukum-hukum di lingkungan kita sendiri, baik hukum yang berhubungan dengan ubudiyah maupun hukum-hukum tatanan sosial. Ini kita sudah tertata sebetulnya, sudah damai-damai, tidak ada masalah, kan enjoy. Tapi ketika ada provokasi macam begitu, kemudian mengatasnamakan seorang tokoh yang tidak bisa tersentuh dengan hukum apapun, baik hukum negara maupun hukum agama, ini akan bermasalah nanti. Saya pikir itu. Jadi bagi semuanya saja, saya kira termasuk orang awam seperti kita ini, karena cukup itu kita takdim, kita lurus-lurus pada kiai-kiai lokal, insya Allah malah selamat itu. Mungkin itu bisa jadi. Monggo untuk ditutup, Kiai. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya. Pribadi kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pemikiran maupun kalimat bahasa kita yang kurang bisa diterima oleh panjenengan semua. Kurang lebihnya itu, wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.